Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang mencintai kebenaran, keadilan, dan penegakan hukum yang benar. Saya Susno Dwaji di sini berada dalam keadaan sehat walafiat. Saya berada di daerah pemilihan saya di Dapil 1 Jawa Barat. Jadi tidak benar kalau saya hilang, tidak ada rimbanya. Apalagi kalau dikatakan saya melarikan diri. Saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Adapun saya tidak nampak di muka umum adalah untuk menghindari eksekusi liar. Kenapa saya katakan eksekusi liar? Karena jaksa telah mempertontonkan eksekusi tanpa dasar hukum sebagaimana kejadian di Dago Pakar di rumah saya di Bandung pada hari Rabu yang lalu. Kenapa saya katakan eksekusi liar? Karena putusan perkara terhadap diri saya semuanya batal demi hukum. Mengapa demikian? Karena putusan pengadilan negeri pada bulan Maret 2011 tidak mencantumkan pasal 197 ayat 1 huruf K. Karena waktu itu Susno Dwaji tidak berada di dalam sedang bebas demi hukum. Berarti batal demi hukum. Mestinya sudah tidak perlu lagi ada banding. Putusan banding terjadi pada bulan November 2011. Juga tidak mencantumkan pasal 197 ayat 1 huruf K. Dan juga lebih parah lagi, yang diputus dan diadili bukan perkara saya. Namanya bukan nama saya. Nomor registernya bukan nomor register saya. Tanggalnya juga berbeda. Jenis perkaranya berbeda. Orang yang nama Ahmad ditulis Ahmad pun tidak mau masuk. Itu salah. Orang yang agamanya A ditulis agamanya B tidak mau juga masuk. Itu salah. Putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung terjadi pada bulan November 2012. Putusan Mahkamah Agung sama sekali tidak menyatakan Susno Dwaji bersalah. Putusan Mahkamah Agung tidak mencantumkan Susno Dwaji dihukum sekian tahun atau sekian bulan atau sekian hari, bahkan sekian menit juga tidak. Juga putusan Mahkamah Agung tidak memerintahkan Susno untuk masuk ke dalam penjara atau untuk ditahan, karena memang tidak ada hukumannya. Putusan Mahkamah Agung juga tidak memerintahkan untuk kembali kepada putusan pengadilan sebelumnya, pengadilan tinggi ataupun pengadilan negeri. Putusan pengadilan adalah declaration, tidak boleh ditafsirkan. Kalau Jaksa Agung tidak puas dengan putusan Mahkamah Agung, silakan untuk melakukan upaya hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kalau tidak juga menerima putusan Mahkamah Konstitusi, silakan lakukan upaya hukum. Saya tidak akan melakukan upaya hukum. Kenapa? Karena saya berpendapat bahwa putusan Mahkamah Agung sudah saya terima. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pasal 197 ayat 1 huruf K, putusan judicial review-nya oleh Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut. Kenapa? Karena sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang MK dan sesuai dengan pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar 1945, untuk warga negara Indonesia dalam keadaan apapun dan dengan alasan apapun tidak bisa diberlakukan retroaktif terhadap suatu undang-undang maupun putusan pengadilan. Sudah jelas sekali. Jadi, kalau Jaksa Agung ataupun aparat kejaksaan masih mengeksekusi saya, menghendaki memasukkan saya ke dalam penjara, perlu dipertanyakan, apa motivasinya? Apa motivasinya? Ada motivasi tertentu, atau ada tekanan tertentu, atau ada tujuan politik? Karena saya adalah caleg.
Kemudian, pada kesempatan ini, saya juga ingin menghimbau kepada media, tolong jangan menulis di dalam pemberitaan atau menyebutkan dalam pemberitaan bahwa Susno adalah terpidana. Saya tidak terpidana. Putusan Mahkamah Agung sama sekali tidak menyatakan saya bersalah, sama sekali tidak menghukum saya, sama sekali tidak memerintahkan saya masuk. Selalu pers atau media kembali kepada putusan pengadilan sebelumnya. Putusan pengadilan sebelumnya batal demi hukum. Dan putusan yang kita pakai adalah putusan yang terakhir. Tolong jangan terjadi pengerusakan karakter melalui media. Kemudian saya mohon kepada jurnalis, pakailah fakta jurnalis yang sesuai dengan fakta hukum yang benar. Kemudian juga pada kesempatan ini saya menghimbau kepada para pejabat negara, janganlah menggunakan perkara saya untuk mencari popularitas. Ada seorang Menko memerintahkan Kapolri dan memerintahkan Jaksa Agung untuk mengeksekusi saya. Saya kira ini sudah ambaradul hukum di negara ini. Tugas seorang menteri tidak boleh mencampuri urusan peradilan. Eksekusi adalah urusan peradilan. Beliau cukup menghimbau bahwa tegakkan hukum yang seadil-adilnya, yang benar. Itu adalah dambaan seluruh anak bangsa. Jangan campur tangan, jangan memaksakan. Kalau beliau mau mencari jalan keluar, undang pihak saya. Namun sebaiknya tidak campur. Demikian juga saya himbau kepada pimpinan lembaga peradilan. Janganlah nyebrang mencampuri urusan peradilan lain. Di Indonesia ada peradilan umum, ada peradilan Mahkamah Konstitusi, ada peradilan tata negara, dan ada juga peradilan yang lain. Urusan peradilan Mahkamah Konstitusi cukup mengadakan judicial review terhadap pasal 197 ayat 1 huruf K UHAP bertentangan dengan UUD 45 atau tidak, berlaku surut atau tidak. Jadi tidak perlu mengatakan bahwa Susno Dwaji dapat dieksekusi. Itu sudah terlalu dalam mencampur. Jadi mohon saya himbau. Kemudian demikian juga kepada para pakar. Pakar yang berkomentar hendaknya pakar-pakar yang betul-betul kredibel dan betul-betul pada bidangnya. Karena banyak pakar dadakan. Bahkan senior saya, seorang perwira tinggi di suatu stasiun TV. Saya yakin kemampuan hukumnya rendah. Saya yakin dia tidak menguasai perkara saya. Kemudian memberikan komentar yang negatif terhadap saya. Kemudian juga saya mohon kepada pihak-pihak lain untuk tidak berkomentar kalau tidak mengetahui permasalahan. Kemudian sikap saya demikian bukanlah melakukan perlawanan hukum, terlebih-lebih perlawanan terhadap peradilan. Terlebih-lebih saya menentang pengadilan atau contempt of court. Ada pengacara yang berbicara demikian. Itu salah besar. Sikap saya yang saya lakukan demikian adalah demi tegaknya hukum. Saya adalah pejuang yang sangat mendambakan tegaknya hukum dan keadilan. Saya rela jabatan saya dicopot, saya rela masuk di dalam sel demi tegaknya hukum. Demikian juga dengan keadaan sekarang. Ini bukan perlawanan terhadap hukum, ini perlawanan terhadap kezaliman. Pasal 197 ayat 1 huruf K itu tekstual, tertulis di dalam hukum acara, hukum formal. Nilai hukum formal sama dengan nilai hukum material. Untuk mendapatkan keadilan itu diukur oleh standarnya, diatur prosedurnya oleh hukum formal. Kalau sudah jelas-jelas tertulis, apabila tidak memuat ini batal demi hukum, kemudian kita pungkiri dengan berbagai dalih dan berbagai penafsiran demi kepentingan tertentu. Kemudian negara ini mau jadi negara apa? Kalau setiap orang bebas menafsirkan. Bagi saya,
masyarakat Indonesia sekalian. Saya tidak takut walaupun yang berpendirian seperti saya ini adalah minoritas. Saya tidak takut walaupun media tidak memihak kepada saya. Saya tidak takut walaupun pakar-pakar dadakan tidak memihak pada saya. Silakan. Walaupun tinggal saya sendirian, sepanjang itu saya yakini benar, dan sepanjang itu menurut ketentuan hukum, saya akan pertahankan. Sejarah sudah membuktikan, Galileo Galilei dalam rangka mempertahankan kebenaran pendapatnya bahwa bumi berputar, matahari yang diam. Pada era itu, gereja dan masyarakat berpendapat bahwa mataharilah yang berkeliling. Demi mempertahankan pendapatnya ini, Galileo Galilei dihukum mati. Sekian ratus tahun kemudian, dan saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi membuktikan bahwa mataharilah yang diam, kemudian planet lainlah termasuk bumi yang berputar. Tapi Galileo Galilei sudah meninggal. Jadi saya pun demikian. Walaupun kebenaran yang saya pertahankan ini tidak saya menikmati, mungkin saya sudah meninggal, saya akan pertahankan. Jadi mohon pengertian masyarakat Indonesia, dan juga saya berterima kasih kepada yang mendukung. Saya juga sangat berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang telah memerintahkan Jaksa Agung dan Kapolri untuk menegakkan hukum terhadap saya terkait dengan eksekusi perkara saya secara benar, secara adil, dan ini hendaknya dipahami secara benar oleh Jaksa Agung, dan ini hendaknya dipahami secara benar oleh Kapolri. Dan saya sangat berterima kasih kepada Polda Jawa Barat yang telah melaksanakan fungsinya, melakukan pengayoman, perlindungan, pelayanan masyarakat kepada saya, walaupun belum maksimal. Kenapa saya katakan belum maksimal? Kapolda Jawa Barat baru melaksanakan fungsi perlindungan dan pengayoman, belum melakukan fungsi penegakan hukum sesuai dengan tugas Polri yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Apa yang belum dia lakukan? Pada saat kejadian di Dago Pakar, termasuk kejadian di depan mata Kapolda di Polda Jawa Barat, jaksa ingin melakukan perampasan kemerdekaan saya. Dan perbuatan jaksa ini telah melanggar pasal 333 Undang-Undang Hukum Pidana. Dan itu bukan delik aduan, delik biasa. Tak perlu menunggu laporan saya. Jaksa harus ditangkap. Bahkan kalau Jaksa Agung pun melakukan seperti itu, harus ditangkap. Hukum berlaku sama. Jangan dengan dalih saya melaksanakan tugas negara. Melaksanakan tugas negara harus tunduk pada hukum. Nanti kalau misalnya polisi nangkap semua orang tanpa dasar hukum dan tidak dikenai pidana, maka negara ini akan hancur. Momentum peristiwa perkara saya ini adalah momentum yang terbaik yang harus kita manfaatkan untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia. Kemudian, pada kesempatan yang baik ini, saya sangat berterima kasih kepada Pak Kapolri yang telah melakukan perlindungan. Dan lindungilah masyarakat, tidak perlu menilai latar belakang mereka. Janganlah perlindungan diberikan karena latar belakang saya adalah jenderal, tidak, harus sama kepada semua orang. Dan jangan takut kepada siapapun yang melanggar hukum, harus ditindak, termasuk aparat penegak hukum. Polisi netral. Polisi bukanlah underbow dari jaksa. Dan polisi tidak bisa ditekan oleh menteri ataupun oleh atasan lainnya untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Kalau ini terjadi, maka akan rusaklah Republik ini. Dan juga kepada pihak-pihak lain, pihak media, pihak pakar, kemudian pihak LSM, saya mohon pahami betul perkara saya. Baca betul putusan pengadilannya, baca betul dasar hukumnya, baru berkomentar. Jangan berkomentar dulu, baru membaca. Ingat, di dalam kitab suci kita adalah bacalah. Harus diawali dengan bacalah. Kenapa harus bacalah? Supaya kita memahami betul, tidak sembarang ngomong. Supaya kepakaran itu betul-betul pakar.
bukan pandai berkelakar. Saya kira itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan sebagai tambahan, bahwa saya setiap saat bisa hadir dimanapun, asalkan ada jaminan tidak ada eksekusi liar yang merupakan kezaliman. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan yang saya sampaikan pada kesempatan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.